يا خجلاتي يوم الحساب من ناقدي يوصي علي صلي وسلم يا. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu obat. Warikul Mustafa yashfil alila. Liurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyembuhkan orang yang sakit. Mana dalilnya? Wa ainu Qatadah khuzha dalila. Matanya Qatadah itu sebagai dalil. Qatadah dalam satu peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Uhud atau perang Badar atau khilaf ulama. Matanya Qatadah itu kena tumbak, mata kena tumbak sebelah, keluar matanya. Maka matanya diambil oleh Nabi, diberikan Nabi ke asal, diludahi oleh Nabi kembali seperti semula. Karena liur Nabi itu obat. Liur Nabi itu obat. Nah, jadi warikul Mustafa yashfi alila. Ludahnya Nabi itu bisa mengobati orang sakit. Makanya sahabat itu berlumba-lumba tabarruk mengambil barakah dengan liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang sakit datang kepada Nabi minta ludahi. Kenapa? Karena liurnya Nabi itu yasfil alila, menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau Nabi meludahi, kita justru disuruh lagi minum bekas ludahan Nabi itu, karena ini membawa kebaikan kepada kita. Nah, kalau liurnya orang-orang saleh, apakah kita boleh tabarruk dengannya? Misal ada orang saleh, orang alim, orang ahli ibadah, ludahiakan pembenyu ulun misalnya. Nah, apakah boleh atau kada? Sebagian ulama berpendapat itu hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang lain. Karena liur Nabi ini sudah pasti jadi obat. Kalau liur selain Nabi bisa virus, bisa penyakit macam-macam. Jadi para ulama ini berpendapat bahwa yang bisa kita ambil berkah liurnya itu hanya liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liur lain pada Nabi, liur sahabat, liur para wali itu kada boleh. Nah, itu satu pendapat dari para ulama kita. Ada pula pendapat ulama yang lain mengatakan boleh. Nah, boleh kita mengambil barakah dengan ludahnya orang-orang saleh itu. Karena mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma kita nang minta ludah nih hati-hati. Minta barakah ludah orang saleh, barakah tuan guru. Kita lihat di tuan gurunya itu berpenyakit kada. Nah, bila si tuan guru seorang saleh nih berpenyakitan nang menular bisa lewat ludahnya, ya kada usah kita minta barakah itu. Karena menjaga kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil keuntungan. Tapi bagi orang-orang yang saleh pun kalau tahu dirinya ini punya penyakit yang bisa menularkan kepada orang, jangan hendak meludahi banyu orang. Jangan hendak meniupi banyu orang, menawarkan banyu, tawar banyu, ditiup. Itu mengeluarkan ludah masuk ke dalam banyu orang. Kalau yang meniupnya orangnya TBC itu bisa menularkan yang minum itu. Jadi bukan bertambah siga, tambah garing nama minum banyu nih kita. Karena banyak penyakit-penyakit yang menular lewat air ludah, macam kayak TBC, macam kayak orang tipes, macam kayak orang liver, macam kayak orang karena virus corona, virus influenza, macam-macam. Itu bisa menular lewat air ludah nih. Nah, jadi kalau kita merasa misalnya diintai orang banyu, nambah penyakit yang tersebut tadi, kada usaha niupi banyu orang. Kasihan orang kena. Orang berharap sigar justru tambah penyakit datang daripada kita. Tapi kalau kita sehat, kalau kita sigar, bugar, kalau tidak penyakit apa-apa, nah itu sebagian ulama mengatakan orang saleh yang seperti itu boleh dimintai barakah dengan air liurnya, air ludahnya.
macam tahnik. Nah, tahnik itu kan sunat tahnik. Kita cari orang-orang saleh, orang-orang baik untuk mengunyahkan sesuatu yang manis. Kurma dikunyah lawan liur kita. Ini dimakan-akan ke kekanakan tuh. Bayi itu. Nah, dimakan-akan. Nah, ini diambil barakah liurnya orang saleh. Tapi kita jangan sembarang tahnik. Kita lihat dulu. Nah, tukang tahnik ini apakah orangnya sehat, apakah orangnya ada penyakit menular. Amun punya penyakit menular, kasihan bayi kita nih, tertular penyakit sidin tuh kayaknya. Nah, jadi seorang nang saleh yang dimintai tahnik ini pun mesti tahu diri juga. Masa orang ada penyakit TBC, kada usah menahniki orang. Nah, kasihan orang kalau terjangkit penyakit itu. Karena salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menularkan penyakit itu antara lain bisa dengan liur, dengan ludah tadi. Nah, jadi itu hikmahnya kenapa Nabi kita melarang meniup banyu itu. Karena orang lain kena imbahnya minum jijik, sekurang-kurangnya jijik, sekurang-kurangnya itu, dan bisa ada penyakit yang membahayakan, bisa menular kepada orang lain. Rahat betukan, rahatan sulismaan, nah jangan hendak meniup-niup banyu. Karena itu mengandung virus influenza, itu bisa menular kepada orang lain. Nah, itu hikmahnya. Di antara lain dari sekian banyak hikmahnya Nabi kita melarang meniup banyu itu.